Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-51. Kitab Yesaya pasal 51, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop kata-kata penghibur untuk Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya,
dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit, dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan
Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya, aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Tuhan satu-satunya penghibur yang dapat menghibur di saat susah, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 51 ayat 12 dengan bunyi nas, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, jika dihitung dari jumlah cobaan yang tak terhitung yang dihadapi oleh Israel di dalam pengasingannya, maka pastilah mereka telah berkurang dalam jumlah dan juga harapan. Negeri mereka adalah gurun, hati mereka sakit hancur berantakan, dan mereka sangat membutuhkan visi tentang Tuhan yang berbelas kasih dan yang sanggup untuk memulihkan umatnya dan juga dalam menghancurkan musuh mereka. Sahabat-sahabatku, begitu pula dengan kita, Israel rohani. Prosesi pencobaan yang tiada henti meninggalkan hidup kita dalam reruntuhan. Dan hati kita begitu sepi, terperangkap oleh penderitaan. Kita membutuhkan penghibur sorga. Di dunia kita yang hancur ini, Dia adalah harapan sejati di hati kita dan yang akan memperbaharui pikiran kita. Tuhan yang menatap dengan welas asih di dalam reruntuhan hidup kita dan melihat apa yang dapat Ia perbuat, maka Tuhan menghususkan dirinya untuk menghancurkan tanah hati yang terlantar dan membawanya ke taman rahmat dan sukacita. Jadi, apabila sahabat-sahabatku, kita dikejutkan dengan keputusasaan, bangun dari penderitaanmu. Jangan takut sebab Tuhan telah berjanji bahwa suatu hari nanti, sukacita dan kegembiraan akan engkau temukan, dan hidupmu akan dipenuhi dengan ucapan syukur dan suara nyanyian, karena semua kesedihan dan duka cita itu akan lenyap atau menjauh. Sahabat-sahabat firman, seperti arak-arakan pawai yang panjang, begitu banyak penderitaan telah menghancurkanmu. Dan siapakah yang tersisa untuk bersimpati? Siapa yang bisa menghiburmu? Jadi jika engkau merasa sendirian, tidak didengar dan tidak diperhatikan, ingatlah pesan Tuhan tetap sama. Akulah yang menghiburmu. Terang besar Alkitab Yesaya 51 ayat 12 bahagian pertama. Sahabat-sahabatku, maka pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir, halaman 549 alinea ketiga sampai halaman 550 alinea pertama dan kedua, mengatakan dan memberikan penghiburan kepada kita bahwa Juru Selamat yang mulia akan mengirimkan pertolongan bila mana kita memerlukannya. Jalan menuju sorga dikuduskan oleh jejak-jejak kakinya. Setiap duri yang melukai kita telah melukai kakinya. Setiap salib yang ditanggungkan kepada kita telah ditanggungnya di hadapan kita. Tuhan mengizinkan pertentangan-pertentangan itu terjadi untuk menyediakan jiwa-jiwa bagi kedamaian. Walaupun waktu kesesakan adalah cobaan berat yang menakutkan bagi umat Allah, tetapi waktu itulah masanya setiap orang percaya yang benar boleh memandang ke atas
dan oleh iman mereka boleh melihat pelangi perjanjian yang mengelilinginya. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, dan duka dan keluh akan menjauh. Sebab akulah kata Tuhan yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut kepada manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap keganasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan keganasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan, kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Terang besar Alkitab Yesaya 51 ayat 11-16. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang-orang yang lewat dari atasnya. Terang besar Alkitab Yesaya 51 ayat 21-23. Sahabat-sahabat firman, jadi firman Tuhan pada hari ini membuktikan bahwa mata Allah yang memandang segala zaman tertuju kepada kesusahan yang dihadapi oleh umatnya. Dan ia mengasihani kita sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia, berdasarkan Maleakhi 3 ayat 17. Dan dialah satu-satunya yang akan menghibur kita di saat kesusahan datang, teristimewa kesusahan besar yang segera akan terjadi. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 51 ayat 12, firman Tuhan kembali mengungkapkan kepada kita bahwa satu-satunya penghibur adalah Tuhan, dan dialah yang akan menghibur kita. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau penolongku. Oh, Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang setia. Menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.